bagian-bagian, ada part-part yang menggunakan pekerjaan besi. Tidak usah kita pakai dari luar, biar anak-anak yang mengerjakan. Desainnya dimasukkan ke mesin, nanti mesinnya akan secara otomatis bergerak untuk mencetak benda seperti apa yang mereka desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tristan di seluruh Indonesia. Jumpa lagi kita di Balai Ristan, salah satu channel yang memberikan informasi terkini tentang perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini kita berada di SMK Negeri 3 Salatiga, salah satu SMK yang luar biasa, SMK Pertanian yang didukung oleh kompetensi teknologi, dan luar biasa di sini perkembangannya. Kita bersama Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi Ibu Kepala. Dan ini ruangan terbuka yang diperuntukkan untuk belajar di luar kelas. Ya, dan mari kita lihat bagaimana perkembangan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan oleh SMK Negeri 3 di dalam. Kita berada di lab welding ya Bu ya. Pengelasan. Lab ini luar biasa ya, memiliki peralatan yang cukup lengkap, dan ini dipergunakan oleh SMK Negeri 3 Salatiga ini untuk melatih anak-anak kita dalam menguasai bidang welding ini. Bu Diah, strategi Bu Diah di dalam mengembangkan kompetensi welding ini seperti apa, Bu? Iya, kompetensi welding atau teknik pengelasan ini kan luar biasa ya Pak. Jadi anak-anak itu di sini mereka bisa membuat karya-karya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi teman-teman guru di welding ini minta agar anak-anak bisa difasilitasi sepenuhnya. Maka silahkan anak-anak di welding ini, mereka tidak terbatas pada jam pembelajaran Senin sampai Jumat, tidak, tapi mereka bahkan di hari Sabtu atau hari Minggu ketika ada pesanan yang harus mereka kerjakan, itu mereka kesini, mereka kerjakan. Nah, bagi saya yang penting adalah anak-anak ini terpenuhi apa yang menjadi keinginan mereka untuk meningkatkan kompetensinya, dan teman-teman guru sebagai fasilitatornya bisa datang hadir untuk membersamai anak-anak. Bukan mereka yang akan melakukan, tetapi mereka hanya mengarahkan supaya mereka ini benar-benar bisa meningkatkan kompetensinya dengan apa yang disiapkan oleh sekolah. Alat, bahan kita sudah diberi anggaran oleh pemerintah, maka kita maksimalkan, mereka gunakan Pak. Gitu. Apa rencana kawan-kawan di sekolah untuk mengembangkan kompetensi ini ke depan? Teman-teman mendekat dengan industri, jadi mereka sudah selalu mendekat dengan industri, bersanding dengan industri. Pembelajaran yang teman-teman berikan di sekolah ini seperti apa yang dimau industri. Jadi artinya apa yang dikerjakan anak-anak di sini adalah apa yang diharapkan oleh industri. Maka ketika kami berupaya supaya anak-anak ini mengikuti selera industri, saat nanti mereka tidak bekerja dengan industri tapi mau berwirausaha, standarnya kan sudah industri Pak. Itu harapannya begitu. Ya, ini kan di bawah payung sekolah pertanian ya. Iya.
apa kontribusi welding ini untuk bidang pertanian? Untuk pertanian ya. Tadi saya menyampaikan bahwa welding ini salah satu jurusan yang akan berupaya kita kombinasikan dengan kolaborasikan dengan pertanian. Jadi di pertanian itu seperti greenhouse misalnya, butuh di sana ada bagian-bagian, ada part-part yang menggunakan pekerjaan besi. Tidak usah kita pakai dari luar, biar anak-anak yang mengerjakan. Oke. Biar mereka yang ke sana melakukan pengukuran dan sebagainya, semua dikerjakan oleh mereka, gitu. Ya, di samping untuk kepentingan sekolah dan kepentingan kompetisi lain, apakah welding ini juga bekerja sama dengan industri, Bu? Bekerja sama dengan industri, bekerja sama dengan dinas milik pemerintah gitu. Kami pernah anak-anak ini mengerjakan pekerjaan di dinas pasar, kemudian dengan sekolah lain mengerjakan tralisnya sekolah lain misalnya, dan itu sudah bisa dilakukan oleh anak-anak. Oke, jadi welding ini juga sudah memberikan kontribusi tidak hanya untuk kompetensi-kompetensi yang ada di sekolah, tetapi juga memberi kontribusi besar di dalam pengembangan atau pembangunan di daerah, di Salatiga ini khususnya. Iya. Kebetulan di sini ada ketua jurusan dan sekaligus penanggung jawab labnya. Oke, Pak Hasan Habib sebagai penanggung jawab di lab welding ini. Nah, selama masa pandemi kemarin kan 2 tahun ini nggak ada aktivitas sama sekali ya. Nah, sementara pembelajaran harus berlangsung. Nah, bagaimana Pak Habib melaksanakan pembelajaran praktek? Ya, sebetulnya tidak sama sekali tidak vakum ya Pak. Jadi ketika kemarin betul-betul dalam masa 4 bulan itu kami harus daring, ya kami mengerjakan daring ya dengan menggunakan Google Classroom, kemudian Zoom meeting ya. Nah, untuk praktek sendiri kami harus mau tidak mau mendatangkan anak Pak. Ya, walaupun hanya 25% secara bergantian kami tetap mendatangkan dan kami masih punya produksi untuk hasil dari anak itu masih ada, dan kami ya tidak semuanya bisa mengakses ya, cuma ya secara bergantian ya bergilir terus kami bisa menggunakan. Kalau perkembangan yang terjadi kan ini sudah membangun jaringan kerjasama keluar ya, ke industri. Tadi Pak Kepala Sekolah juga sudah menyampaikan bahwa ini sudah sangat besar kontribusinya untuk pembangunan daerah. Iya. Nah, industri mana saja yang bekerja sama dalam pengembangan kompetensi anak-anak kita? Untuk yang lokal kami sudah dengan Laksana Pak, Karosari Laksana ya, dan ini sudah berlangsung kurang lebih dulu sudah pernah ya, cuma vakum beberapa tahun, dan ini menjalin kerjasama lagi sudah 3 tahun ini Pak. Kemudian dengan Indra Karya, kemudian yang untuk PT Besar juga kami belum banyak ya Pak untuk ini, tapi sudah setidaknya kami sudah menjalin kerjasama dengan industri-industri yang manufacturing perkapalan yang di Marina Semarang. Oke, sahabat Tristan dan para pemerhati SMK di seluruh Indonesia, SMK Negeri 3 Salatiga ini tidak hanya mengembangkan welding, tetapi juga mengembangkan otomotif. Kita akan lihat bagaimana otomotif memiliki kerjasama yang sangat solid di dalam membangun kompetensi anak-anak kita, khususnya di SMK Negeri 3 dengan kompetensi welding. Mari kita lihat lebih lanjut.
Samsul Huda. Iya, Bapak. Ini Iya, Pak Bapak. Samsul Huda ini Iya. penanggung jawab di TBSM. Iya, betul. Nah, di TBSM ini yang sudah dikembangkan apa saja, Pak? Yang sudah dikembangkan adalah pelaksanaan servis, Bapak. Mereka sudah beraktivitas seperti biasa untuk melayani masyarakat, dan kita sudah pernah melaksanakan kegiatan yang kita fokuskan untuk melayani masyarakat luas tentang servis kendaraan sepeda motor. Dan kemarin saat COVID-19 kami mengadakan bakti sosial berupa servis gratis untuk pengemudi ojol, Bapak. Terus yang berikutnya ada kegiatan bersama dengan Samurai Pen Kurobushi, yaitu tentang pengecatan, di mana kita mencoba untuk memfasilitasi anak-anak yang punya jiwa menggambar, punya jiwa pengecatan warna dan sebagainya untuk mengekspresikan diri, mengecat di media helm, mengecat di media bodi kendaraan untuk bisa dilaksanakan di SMK Negeri 3 Salatiga ini, ya, Pak. Kita akan lihat bagaimana SMK Negeri 3 khususnya bidang teknik bisnis dan sepeda motor berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah khususnya di Salatiga. Siap. Kita lihat berikutnya. Ya, silakan. Sahabat Tristan, ini adalah teaching factory mereka, bengkel teaching factory. Di sini anak-anak belajar mengenal bagaimana iklim industri. Di sini juga mereka melaksanakan kegiatan produksi dan sekaligus melatih masyarakat sekitarnya, anak-anak muda di sini untuk berproduksi, untuk menuangkan berbagai ide mereka, menuangkan berbagai kemampuan mereka, terutama di bidang desain otomotif. Mereka menggambar, melakukan brushing di sini. Kita lihat itu ada juga mereka di sini melakukan tune up, servis dan sebagainya di sini. Dan ini mendukung program yang dikembangkan terutama melalui SMK Negeri Salatiga. Kita dukung terus bagaimana perkembangan SMK ini ke depan, dan bagaimana SMK Negeri 3 mendukung perkembangan anak-anak kita di sini. Bagaimana juga mereka memberikan kontribusi besar di dalam mendukung program pemerintah daerah. Ya, apa Bu yang dilakukan di mekatronika? Ya, anak-anak di sini belajar tentang elektronika, kemudian otomasi, banyak yang sudah dihasilkan oleh mereka, seperti running pack misalnya. Kemudian ada, kami ini kan ketika anak-anak PKL dengan industri ya Pak, dengan industri, lalu anak-anak selesai PKL sekedar memberikan kenang-kenangan untuk industri itu, teman-teman ini sudah nggak berpikir kalau dulu Pak masih awal itu jamek gitu Pak, rasanya sudah nggak berguna. Nah dari Meka ini kemudian ada sesuatu yang digunakan oleh teman-teman di industri. Kadang orang bekerja di dalam itu dia butuh ada ngopi, ada Pak gitu. Teman-teman ini mengajak anak-anak mereka yang kerjakan tumbler, nanti diberi logo sekolah, diberi tulisan apa, anak-anak ini yang mengerjakan gitu. Ya ini di lab mekatronika, dan anak-anak kita sudah mengerjakan ini dengan robotik.
Kebetulan di sini ada K3 dan penanggung jawab labnya. Pak Hendrik, ini bagaimana membina atau membangun kompetensi anak-anak di bidang mekatronika ini? Untuk bidang mekatronika, kebetulan untuk kompetensinya ada elektronika, kemudian ada permesinan, kemudian ada desain 3 dimensi, kemudian ada CNC. Jadi semuanya dipelajari oleh anak-anak di sini. Kemudian untuk pengembangannya memang dari awal kita coba membangun minat mereka, istilahnya membuat bengkel ini sebagai sarana istilahnya untuk belajar dan bermain. Misalkan seperti ini, anak menggambar, misalkan dia butuh bagian untuk motornya yang variasi, istilahnya mereka bisa desain sendiri, menentukan ukuran sendiri, kemudian dicetak dengan printer 3D sehingga nanti bisa dipasang di istilahnya di kendaraan mereka. Seperti ini kan menggunakan apa ya, teknologi robotik ya? Iya Pak, jadi di sini anak menggambar desain dulu, mulai dari desain, kemudian desainnya dimasukkan ke mesin, nanti mesinnya akan secara otomatis bergerak untuk mencetak benda seperti apa yang mereka desain di rangkaian, di gambar gambar kerjanya seperti itu. Oke. Prinsipnya sama seperti CNC, tapi kalau CNC yang milling kan dia dari bahan pejal besi dikurangi, kalau ini justru dari plastik, memang bahannya PLA, itu nanti nambah perlapisan sehingga membentuk bentuk yang diinginkan. Selama pembelajaran ini berlangsung, terutama di masa pandemi kemarin ini kan banyak ketinggalan ya. Iya Pak, betul. Anak-anak ini ya. Iya, betul. Bagaimana mengejar ketertinggalan itu? Kalau untuk mengejar ketertinggalan, memang waktu awal pandemi kan sama sekali tidak boleh menghadirkan siswa Pak. Jadi untuk selama pandemi awal itu memang kami terbatas dengan pembelajaran jarak jauh dengan online. Ya kami untuk prakteknya sementara mereka baru melihat atau menyaksikan video tutorial yang dibuat oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian setelah ada kesempatan diperbolehkan untuk hadir meskipun bergelombang, ya kami hadirkan dalam kelompok-kelompok kecil sehingga protokol kesehatannya tetap terjaga dan mereka juga bisa tetap praktek seperti itu Pak. Oke, sahabat industri, para pemerhati SMK dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Salah satu kompetensi penting yang dikembangkan di sini adalah mekatronika. Di kompetensi ini, anak-anak kita melakukan eksplorasi untuk mengembangkan kemampuan mereka. Oleh karena itu, mari jangan ragu-ragu, kita manfaatkan segala kompetensi yang ada, potensi yang ada di anak-anak kita khususnya di SMK Negeri 3 Salatiga. Kita akan lihat kompetensi yang lain. Di sini ada pemetaan di sawah menggunakan GPS. Dan di sini ada garis-garis. Sekarang kan banyak petani modern Pak, jadi kan nggak selalu kotor-kotor, jadi jangan takut kotor. Soalnya kan sekarang ada sistem hidroponik kan macam-macam, gitu. Jadi bisa pakai air.